Awal mula keruntuhan kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Hosea yang memerintah selama 9 tahun. Raja Hosea melakukan hal yang jahat di mata Tuhan seperti raja-raja sebelumnya. Awalnya yaitu ketika Raja Hosea melakukan kesepakatan dengan Raja Salmaneser, Raja Asyur pada saat itu. Kesepakatannya ialah Raja Hosea harus membayar upeti kepada Raja Asyur setiap tahunnya. Namun Raja Hosea kemudian melakukan pengkhianatan yang dibantu oleh Raja Mesir yaitu Raja So. Kemudian hal ini diketahui oleh Raja Salmaneser. Raja Salmaneser kemudian menangkap dan memenjarakan Raja Hosea serta seluruh wilayah kerajaan Israel Utara diserang dan dikepung selama 3 tahun. Kemudian Raja Asyur mengangkut semua bangsa Israel kerajaan utara ke Hala di tepi sungai Habor di kota-kota Madai. Peruntuhan kerajaan Israel Selatan yang dimulai ketika pemerintahan Raja Sedekia. Jadi Raja Sedekia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan membuang mereka di hadapannya. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, datanglah Nebukadnezar serta tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah, mengepungnya, dan mendirikan tembok pengepungan. Pada tanggal 9 bulan keempat terjadilah kelaparan di negeri itu, karena tidak ada makanan lagi pada rakyat. Maka orang membelah tembok kota itu dan melarikan diri pada malam hari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim menyerang mereka dari belakang dan menemukan mereka di Yeriko. Mereka menangkap Raja Sedekia dan membawanya ke Raja Babel dan menjatuhkan hukuman ke atas dia. Orang-orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya dan membuat mata Sedekia tidak dapat melihat. Setelah itu datanglah Nebuzaradan. Nebuzaradan ini adalah kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel dan membawa ke Yerusalem yang membakar rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Tembok di seluruh Yerusalem dirobohkan. Segala hal diambil oleh mereka, lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah. Namun hanya beberapa orang miskin yang ditinggalkan di negeri itu untuk menjadi tukang kebun dan tukang peladang. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan. Pembuangan terjadi 3 kali, yaitu yang pertama pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim, yang kedua pada zaman pemerintahan Raja Yoyakin, dan yang terakhir yaitu pada pemerintahan Raja Sedekia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan tentang kisah hidup Nabi Elia. Jadi Nabi Elia adalah seorang pelayan yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab, sebab Raja Ahab ini melakukan hal yang jahat dan yang kejam pada masa pemerintahannya. Nabi Elia kemudian menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa akan terjadi kekeringan di Samaria selama beberapa tahun. Tuhan mengetahui bahwa Raja Ahab akan marah kepada Nabi Elia, maka Tuhan menyembunyikan Nabi Elia di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ketika Nabi Elia sedang bersembunyi, Tuhan terus mengirim burung gagak dan roti untuk ia makan. Dan di tengah kekeringan itu, Tuhan kembali mengutus Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Nabi Elia pun pergi ke Sarfat, dan ketika ia sampai di sana, ia bertemu dengan seorang janda. Janda ini sedang menimba air, dan Nabi Elia meminta air kepada janda ini, maka janda ini pun memberikannya kepada Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia kembali meminta roti, tetapi yang perempuan janda ini tidak memiliki roti, sehingga ia berkata, ia tidak memiliki roti, dan yang ada padanya hanyalah tepung dalam tempayan yang bisa diolah menjadi roti. Kemudian Nabi Elia menyuruh janda itu untuk membuatkan roti
dan mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis sebab Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Setelah mendengar perkataan Nabi Elia, janda ini pun pergi ke rumahnya dan ia mengelola tepung itu menjadi roti dan membawanya kepada Nabi Elia. Lalu genaplah membuat tentang tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak akan berkurang. Kemudian setelah 3 tahun terjadi kekeringan tanpa air, maka pergilah Nabi Elia menemui Raja Ahab. Ia menyuruh Raja Ahab untuk membawa 450 nabi-nabi Baal ke gunung Karmel untuk bertanding. Lalu bangsa Israel mendirikan mezbah yang di atasnya diletakkan lembu sebagai alat mereka untuk memanggil Baal yang mereka sembah, dan Nabi Elia juga mendirikan mezbah, meletakkan lembu di atasnya dan menyembah Tuhan Allah. Perjanjiannya, jika salah satu dari Tuhan mereka menjawab panggilan itu dengan menyalakan api di atas mezbah itu, maka itulah yang mereka akan sembah. Pada saat itu, hanya Tuhan Allah yang menyalakan api di atas mezbah, menandakan ia merespon Elia. Lalu mulai saat itu, mulailah bangsa Israel berbalik kepada Tuhan.